Dalam Yohanes pasal yang ke-20, Injil Yohanes pasal yang ke-20, saudara akan melihat di sana ada satu peristiwa yang menyertai kebangkitan Kristus. Jadi hari-hari ini kita masih ada dalam suasana, masih berada di dalam situasi yang mana gereja-gereja di seluruh dunia, termasuk di tempat ini, memperingati apa yang disebut dengan Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus. Kalau makna dalam kekristenan begitu ya, tapi makna di dalam agama Yahudi tentunya agak sedikit berbeda. Tapi dalam kekristenan kita percaya bahwa Paskah itu berkaitan erat dengan kebangkitan Yesus Kristus. Nah saudara, ada satu peristiwa yang terjadi dalam Yohanes pasal 20 ayat 11. Saya akan bacakan beberapa ayat ini, saudara menyimak. Makanya saya tidak akan masuk dengan kata pengantar lagi atau pendahuluan lagi, langsung saja kita membuka dan membaca ayat ini. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur, saudara. Dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20. Ayat 11, Yohanes 20 ayat 11. Dan tampaklah sekarang ayat 12, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia," yang dimaksud itu adalah mayat Yesus itu, dalam pikiran Maria itu ya, "katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, mari kita baca bersama-sama, 2, 3, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara, ini menarik. Ini kisah tentang seorang yang bernama Maria, saudara. Kalau Anda baca, ini Maria yang mana nih?
ada banyak di Alkitab, khususnya Injil, itu menuliskan tentang orang yang bernama Maria. Maria ibu Yesus, Maria dari Betania, yaitu saudara dari Marta, dan ini Maria Magdalena, saudara. Ini menarik nih kisah ini. Maria Magdalena yang sudah menemani bersama dengan wanita-wanita yang lain dalam Injil yang lain dicatat demikian, bahkan bersama dengan Maria ibu Yesus. Jadi ini wanita-wanita ini yang mengikuti kemana Yesus pelayanan, saudara. Bahkan ada ayat yang lain dikatakan bahwa mereka melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Ini wanita-wanita yang luar biasa, saudara. Nah, tapi menariknya di sini ini, waktu Yesus mati, disalib mati, Maria, Alkitab berkata, Maria itu yang paling pertama, saudara. Dia datang ke kubur itu, lalu lihat kubur itu kosong. Ya. Dia berdiri di dekat kubur, dia nangis di situ, saudara. Lalu dia nengok lagi ke dalam. Ada dua orang di dalam, Alkitab berkata, ya ayat yang kita baca ya, itu malaikat, yang satu di kepala, yang satu di kaki, tempat kalau mayat itu diletakkan. Waktu dia lihat, nangis, sedih, karena dia berpikir bahwa gurunya, mayat gurunya, dia tidak pernah berpikir Yesus bangkit. Lihat ya, Maria tidak ada di dalam benaknya waktu itu kalau Yesus bangkit, nggak ada. Jadi dia berpikir Yesus mati nih, mayatnya nggak ada, dicolong orang. Nah itu kira-kira gitu ya. Dia berdiri di dekat kubur, dia nangis di situ, saudara. Apa pelajaran yang kita dapat? Begini, saudara. Tentunya ayat Alkitab itu kan ada makna, saudara. Injil Yohanes itu menulis bahwa kalau bisa ditulis semua apa yang Yesus kerjakan, itu sangat banyak, tidak ada catatan. Kalau bahasa sehari-hari itu tidak ada catatan, tidak ada satu pena, tidak ada buku yang bisa menampung semua apa yang Yesus kerjakan. Artinya, kalau ada peristiwa yang dicatat, itu benar-benar penting gitu loh. Itu maksudnya. Jadi Yohanes menuliskan begini, Injil Yohanes juga sih. Itu kalau semua dicatat pekerjaan Tuhan, apa yang Yesus lakukan selama dia hidup di dunia, itu nggak bisa. Saking banyaknya apa yang dia kerjakan. Lalu, kalau tercatat, itu maksudnya apa? Itu maksudnya penting. Ada message yang ingin dibagikan, ada pesan di situ. Di dalamnya ada makna tentunya, kan begitu. Nah, apa makna yang kita bisa dapat nih di sini? Saudara coba membayangkan kalau itu Anda. Makanya gini, dalam satu hermeneutis, ya ilmu menafsir itu kalau dalam sekolah-sekolah teologi, itu kan ada gramatikalnya, ada studi kata, ada studi kritik teks, banyak sekali. Jadi kalau kita mau baca, mau berkhotbah, itu minimal 13 buku gitu. Itu kalau S1, kalau S2, S3 lebih parah lagi, lebih banyak. Jadi kalau berkhotbahnya berdasarkan pengalaman raiso, itu dalam teknik homiletik namanya begitu ya. Nah, tapi dalam hermeneutik bukan hanya studi kata, dia harus merasakan, masuk ke dalam. Dia harus membayangkan, saudara. Makanya banyak pendeta-pendeta itu yang sekolah ya, lalu dia coba pergi ke tempat di mana peristiwa itu kan. Dia pergi ke Israel, dia datangi, dia kunjungi. Kayak rekan ya, sempat kenal lah sama Pastor Sony Saluju kan, kami sama-sama sama Pak Louis itu di Citarum waktu itu kenal. Beliau itu bolak-balik ke sono. Semakin dia ke sono, dia semakin pulang, dia ngantar orang ke sono karena dia jadi kayak semacam pembina. Dia bawa 20 orang, dia ikut jadi apa itu namanya itu, jadi kayak pendetanya yang jelasin ya. Nah, semakin dia pulang, semakin dia pergi pulang udah bolak-balik berkali-kali, ada hal yang baru dia dapat. Gini. Itu dari mana? Dari coba dia melihat situasi. Nah, kita kan nggak bisa ke sono, tapi kita bisa membayangkan itu. Coba saudara ada di peristiwa ini, itu maksud saya. Saudara seperti Maria, ya, gini ya. Maria yang terhubung dengan Yesus. Kenapa saya bilang terhubung? Kalau Anda baca kisah Maria Magdalena, ya, Maria Magdalena itu ada di dalam Lukas pasal 7. Ingat gak? Seorang yang mengurapi Yesus. Pernah dengar cerita ya?
Dia urapi air matanya dengan rambutnya, lalu dengan minyak yang wangi, saudara. Dia urapi kaki Yesus itu. Itu Maria Magdalena. Lalu orang berkata begini, tidak ada tulisan di situ Maria Magdalena. Nggak ada kan? Bahkan Katolik, gereja Katolik, itu jelas berkata bahwa Lukas pasal 7, itu bukan Maria Magdalena. Bukan. Tapi saudara, abad ke-6, itu ada seorang Paus Gregorius gitu loh. Itu seorang yang luar biasa, baru 500 tahun sesudah peristiwa itu. Lalu 100 tahun juga sebelumnya itu, Santo Agustinus, abad ke-4. Lalu ada Ambrosius. Ada 3 tokoh besar. Yang paling jelas catatannya itu homilinya Santo Gregorius, gitu. Paus Gregorius. Dia menulis begini, bahwa kisah Lukas pasal 7, itulah Maria Magdalena. Dia bilang begitu. Itu Maria Magdalena. Bahkan bukan cuma itu. Maria Magdalena ini adalah Maria dari Betania. Orang yang sama. Yang merupakan saudara dari Marta. Bahkan bukan cuma itu. Wanita ini juga yang 2 hari menjelang Paskah, dicatat dalam Matius dan Markus, yang mengurapi Yesus juga. Ada 3 peristiwa Yesus diurapi oleh wanita. Dan menurut Gregorius, 3-tiganya adalah Maria Magdalena. Kenapa Maria Magdalena? Karena ada kota Magdala di situ. Padahal Maria ini dari Betania. Jauh banget itu, petanya jauh. Karena Magdala itu dalam Talmud Yahudi, saudara. Itu bukan hanya nama kota. Kota kaya itu, saudara. Magdala itu. Bukan hanya nama kota. Tapi itu bentuk simbol dari rambut. Rambut yang kayak sekarang itu mungkin kayak girly gitu ya. Yang gitu. Nah lihat ya. Gelombangnya di sini toh gitu. Girly itu yang namanya. Curly. Ya, kita penuh kesalahan di sini tadi. Yang main musik ini salah satu. Latihan curly ya, benar. Sir gitu. Nah, dalam Talmud Yahudi itu wanita yang rambutnya begitu itu simbol dari wanita berdosa. Paham maksud saya? Wanita yang berdosa. Maka Lukas pasal 8 dikatakan bahwa di sana itu Maria Magdalena, orang bersama dengan wanita-wanita yang melayani Yesus itu dilepaskan dari 7 roh jahat, saudara. Itu siapa? Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena itu pernah mengalami kasus dirasuk oleh 7 roh jahat. Lah kalau Anda gali lagi, saudara, Yesus pernah ngomong begini, apabila ada 1 roh jahat keluar dari 1 orang, waktu dia beredar-edar di seluruh Semarang, lalu dia balik lagi ke rumah yang lama, dia lihat masih kosong, dia masuk, dia panggil berapa roh, saudara? 7 roh yang lebih jahat. Kemungkinan itu, saudara. Jadi Maria Magdalena, si pendosa, wanita ini mungkin malah, ini ada tafsiran yang lebih nyeleneh lagi. Jangan-jangan dia wanita yang didapat lagi bersinah, lagi mau dilempar batu, lalu ditaruh di depan Yesus Kristus. Jangan-jangan orang yang sama, tapi ini belum terbukti. Tapi kalau 3 peristiwa itu ada 3 tokoh besar bahkan, yang sangat besar dalam awal-awal gereja itu berdiri di dunia. Yaitu tadi, nama-nama tadi yang saya bilang. Mereka berkata, ini orang yang sama. Padahal di abad 19 atau abad 20 itu Paus ke-6 kalau nggak salah itu. Paus ke-6. Itu membatalkan apa yang disampaikan oleh Santo Gregorius. Tapi udah kadung gereja awal abad pertama itu percaya itu Maria Magdalena, karena nggak mungkin seorang Santo Agustinus itu dia berkata itu Maria Magdalena. Nggak mungkin Santo Gregorius itu berkata Maria Magdalena kalau nggak punya data-data mereka dari cerita-cerita gereja di abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat. Nah ini penting. Kenapa, saudara? Karena begini, saudara bayangkan
wanita tunasusila berdosa dirasuk setan pula, saudara. Itu di Yahudi ada dua yang paling dibenci profesinya. Pemungut cukai yang paling pertama, yang kedua wanita model seperti ini. Nggak ada tempat dia dalam adat istiadat Yahudi. Sudah wanita kastanya kedua, ya kan? Wanita di zaman dulu itu dia kalah dibanding pria, tidak terhitung, saudara. Itu wanita zaman dulu sudah kalah kastanya, sudah kelas 2 atau kelas 3 bahkan. Udah gitu pekerja seks, udah gitu begini segala macam. Itu hidupnya dirasuk setan pula. Nggak ada harapan orang ini. Satu ketika orang ini jumpa Kristus. Wah, ini yang keren. Ini yang saya mau bilang begini. Kalau saudara tahu sejarahnya Maria ini, saudara akan make sense, nanti Anda akan lihat di ayat berikutnya. Waktu Yesus ngomong, Maria, baru terbuka matanya Tuhan. Matanya Maria. Sebelumnya Maria nggak kenal, Maria nggak tahu. Dalam benak Maria karena sedih kan. Orang itu kalau sedih, kalau kecewa, sedih, itu ketutup matanya pasti. Sama kayak orang jatuh cinta, podo. Orang sakit hati be orang jatuh cinta, podo gitu loh. Podo-podo ketutup matanya. Bener. Entah picak atau opor. Orang jatuh cinta, Pak, gini, ada dua hal yang paling angel, paling nggak bisa dikasih tahu. Orang jatuh cinta, orang yang kepahitan dua ini, saudara. Saudara mau ngomong apa? Kalau dia udah cinta, saya udah ngomong minggu kemarin ya. Kalau dia udah cinta aja, ngomong apapun kejelekan pasangannya, orang dia sayang itu tetap nggak digubris, saudara. Saudara panggil nggak digubris, saudara sidang, saudara pakai sidang ilahi, nggak didengerin, tetap nggak didengerin. Sama. Orang kalau udah benci, Pak, sama, Anda mau ngomong apa nggak didengerin. Maria posisinya lagi kayak begitu, lagi sedih, dia emosi negatif ini, lagi ada satu emosi yang negatif sama dia. Orang sedih itu kayak tertutup matanya, kecewa tertutup matanya. Padahal dia udah lihat tuh, ada malaikat pula dari situ 2 orang, nggak ada mayatnya Yesus pula. Lalu dia ketika nengok ke belakang, ada Yesus di situ. Tapi disangka tukang kebun sama dia, bayangin, saudara. Ini orang kalau penuh dengan kekecewaan, apalagi trauma ya. Ini kayaknya trauma ini. Trauma pernah kehilangan mungkin, atau trauma pernah disakiti mungkin. Itu dalam bahasa psikologinya atau pas sindrom, atau traumatic syndrome gitu. Jadi orang kalau sekali trauma, itu dia lama sembuhnya. Trauma tahu ya, trauma karena saya agak trauma sedikit kalau jalan di tol, saudara. Jadi kalau udah lewat 100 itu alarm di hati saya itu mulai teto. Karena pernah hampir kebalik di tol aku gitu. Pernah hampir kebalik itu naik CRV itu, jebret nabrak pinggir tol itu kan, das gitu. Lalu dia muter-muter kayak gini, saudara. 4 atau 5 kali itu muter. Baru kaget saya. Wah, puji Tuhan. Ya, orang Jawa kan gitu, kita udah di Jawa. Ya, untung cuma gitu. Untunglah cuma depannya penyok gitu. Jadi saya tuh kalau agak ngebut itu ada traumanya. Padahal itu peristiwa hanya itu, tidak bersentuhan dengan orang. Nah, yang lebih repot, trauma karena sentuhan dengan orang. Trauma karena orang tuanya meninggal. Trauma karena ini. Saudara, saya pernah lihat di satu tayangan. Itu dia punya anak perempuan. Itu ketika peristiwa kerusuhan Mei itu di depan dia kalau nggak salah, itu anaknya dibunuh, diperkosa, mati. Saudara. Itu traumanya kayak gimana? Traumanya kayak gimana? Nah, Maria bisa jadi demikian gitu. Jadi udah ngumpul di situ emosi negatif dia, sehingga bahkan Yesus ada di depan matanya, saudara, bisa ngelihat, dia nggak tahu itu gurunya, nggak ngerti, saudara. Saudara, hari ini saya mau bilang begini, ada banyak orang Kristen mungkin dengan emosi-emosi yang negatif. Itu membuat kamu nggak bisa lihat blessing of the Lord. Bahkan sang berkat itu sendiri tidak bisa terlihat, Pak. Kamu lagi membunuh harapanmu sendiri. Jadi musuh yang terbesar itu bukan orang yang nyakiti kamu, bukan. Musuh yang terbesar adalah hatimu sendiri. Bagaimana menyikapi itu sebenarnya sesungguhnya masalahnya. Bukan orang-orang yang nggak suka, bukan, tapi hati kita. Maria itu ada di posisi itu. Sehingga Yesus di depan dia nggak tahu gitu loh. Yesus sudah bangkit, dia nggak ngerti.
Kan khotbah minggu lalu toh, ada kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan membuat kita lahir baru. Itu blessing rohaninya, berkat yang jasmaninya. Kuasa kebangkitan, Yesus berkata begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati. Saudara. Katakan amin. Kalau Anda percaya kepada Kristus, Pak, Alkitab berkata, Yesus yang ngomong, kamu hidup walaupun kamu terlihat kayak mati gitu. Ada mungkin orang-orang hari ini masa depannya kayak mati gitu. Usahanya mungkin sudah Senin Kemis gitu loh. Hidupnya itu udah nggak ada harapan. Kalau Anda percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus, Anda hidup walaupun orang bilang mati. Kamu hidup, katakan amin. Jadi hari ini kalau orang bilang begini, bangkrut, habis gue. Wah, bapak ini yang suka ibadah itu loh, yang sok suci itu loh. Udahlah, habis dia. Kita diketawain sama orang-orang di sekitar kita mungkin karena lihat kita nggak berkembang. Mereka nggak ngerti ada kuasa kebangkitan terjadi dalam hidup kita. Walaupun orang bilang mati, Tuhan bilang hidup. Lalu Yesus berkata, hai, apa itu? Siapa namanya? Lazarus keluar, bangkit Lazarus. Jadi kalau Lazarus lagi tidur, lagi mati di sini, itu bangkit Lazarus. Ada kuasa kebangkitan. Nah, Maria tidak menangkap ini, kan eman ya, kehilangan berkat besar dia. Tapi ini menarik ini. Tapi karena dia pernah punya pengalaman negatif ya, tapi dia juga pernah punya pengalaman begitu dicintai, Pak. Amin, saudara. Dia pernah dikecewakan, tapi dia juga pernah melihat cinta yang besar. Yang satu trauma, Pak. Yang satu kebalikan dari trauma itu. Itu kalau dia membayangkan itu langsung hidup kembali, Pak. Gini, saudara pernah nggak membayangkan hal-hal yang baik dalam hidup saudara? Pernah nggak? Saudara membayangkan ketika waktu saudara lagi yang sekarang jadi suami saudara itulah, lagi ketika dengan gugup-gugup dia berkata, aku tuh pengen ngomong yang kuah gitu, sama-sama deg-degan kan. Coba bayangkan rasa bahagia kayak gitu, saudara. Atau apa? Anda pernah terima hadiah atau apa, saudara? Itu panggil kembali dalam memori Anda. Jangan yang sedih-sedih terus dibayangkan. Jangan. Bayangkan yang baik. Bayangkan waktu Anda kecil, itu ayah saudara peluk saudara. Bayangkan yang itu. Karena itu bagus banget, dia memanggil kembali emosi-emosi yang positif. Nah, Maria pernah punya itu. Kapan? Itu tadi saya bilang. Waktu dia datang mengurapi kaki Kristus ya, dalam Lukas pasal 7. Saudara, coba kita baca Lukas pasal 7. Kenapa saya bilang itu kilas balik yang luar biasa yang terjadi pada Maria Magdalena? Lukas pasal 7 ayat 36. Lukas 7 ayat 36, saudara ikuti ya. Ikuti. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi. Oke. Lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Terkenal sebagai apa? Seorang berdosa. Ini bahasa bagus banget. Lukas itu tidak mau di-up namanya, nggak mau. Lukas itu enggak. Lukas itu orang terdidik ya, dia nggak mau di-up. Dia cuma tulis wanita berdosa. Dia juga nggak sebut Maria Magdalena, tidak. Namanya tidak ada. Nanti pasal berikutnya baru dia sebut Maria Magdalena. Tapi dengan kasus yang berbeda. Tapi di sini tidak. Dia cuma disebut wanita berdosa, tapi terkenal. Masa kalau terkenal dia nggak catat ya kan gitu? Enggak, dia tutupi memang gitu. Oke, lihat. Lalu perempuan itu mendengar Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, apa saudara? Dia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan apa orang perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu. Ingat ya, ada kata menjamahnya. Nanti kata ini akan muncul di peristiwa Maria Magdalena melihat Yesus. Waktu Yesus panggil Maria, Maria berpaling lalu segera menjamah Yesus. Yesus bilang nanti,
jangan sekarang. Itu muncul. Maria itu kalau orang sekarang bilangnya apa? Love, apa? Touching love, gitu. Apa? Fisik. Siapa itu ngomong tuh? Oh, drakor. Ya. Ratunya drakor udah bicara, udah kita kalah ya. Kita nyerah. Ratu drakor udah bicara udah. Ya. Itu penikmat drakor. Semua bintang film apapun dari Korea tahu dia. Kim Jong Un aja tahu dia. Dijamah gitu. Itu apa tadi? Physical touch gitu. Itu Maria tipikal orang gitu. Berarti kan memang orangnya gitu loh. Memang orangnya gimana? Pernah ketemu kayak gitu? Gimana kabarnya gitu. Itu kalau kita perempuan ada laki kayak gitu, gimana? Risih kan kita perempuan itu. Sayang aja, bagus juga dia perempuan, saudara. Gitu. Apalagi bapak-bapak, wah seneng juga. Gimana om? Kata kabarnya itu. Nah, itu kebiasaan ternyata. Sehingga wanita ini dia nggak risih datang sama Yesus. Ya nggak apa-apa gitu loh. Dia jamah Yesus. Nah, orang Farisi bilang begini, kalau Yesus ini nabi, dia tahu. Yesus tahu. Bahkan sebelum ketemu di sini, pernah ketemu sebelumnya. Kenapa? Karena begini, coba baca ayat selanjutnya, saudara. Lalu Yesus berkata, Simon, yaitu orang yang ngomong dalam hatinya tadi, yang underestimate itu kepada wanita ini ya. Biasa memang begitu, Pak. Kalau apalagi kita yang pernah di dunia Kang Au zaman dulu ya. Dunia Kang O, dunia apalah semuanya itu kita pernah rasakan. Itu ketika ketemu dengan orang yang sok-sok baik itu, apalagi agamawan itu males, jabatan tangan sama kita males mereka. Karena kita itu dirasa itu kelompok kaipang ini gitu. Rusuh ya. Rusuh, nggak bisa. Iya pernah saudara digituin kan? Pernah saudara ketika lihat aja dari atas ke bawah, saudara tahu, waduh, aku udah ditolak di dunia. Nah itu yang terjadi sama wanita ini. Tapi Yesus bilang begini, Simon, gue pengen ngomong sama lu Simon. Katakanlah guru, ada dua orang yang berhutang. Ini keren ya. Kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang berapa saudara? 500 dinar. Yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Ya. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Yang berhutang berapa? 500 dinar. Jadi orang berhutang 500 ribu, yang satu cuma 50 ribu. Tiba-tiba karena mereka berdua podo-podo nggak iso bayar, si orang yang berhutang, yang mengutangi bilang begini, udah kalian nggak bisa bayar ya, bebas utang. Saudara yang punya utang 50 ribu sama yang 500 ribu, beda. Rasa di hatinya beda. Orang yang dibebaskan hutangnya 500, dia akan merasa berterima kasih banget. Mau cari di mana gua duit 500 gitu. Nah, Yesus ngomong selanjutnya begini. Aku kira, kata Simon ya, dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus, betul kamu Simon. Engkau lihat perempuan ini, lihat. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak pernah memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi semenjak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, apa saudara? Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Yesus kasih satu rahasia lagi besar, saudara. Kenapa ini wanita ini dia kasih semua hartanya, saudara. Minyak wangi yang luar biasa dia kasih semua di situ. Dia pecahkan, dia curahkan di situ. Yesus bilang, ada dua orang yang utang 500 sama utang 50. Yang utang 500 waktu dibebaskan dia merasa berterima kasih. Jadi itu wanita datang, tahu nggak? Ada rasa terima kasih kepada Yesus yang sudah membebaskan hutang dosanya. Amin, saudara. Amen. Jadi wanita itu datang, itu ucapan syukur sebenarnya. Berarti kan pernah ada perjumpaan dengan Yesus gitu. Maka Gregorius berkata, ini sudah nih, ini dia orang yang sama. Inilah Maria Magdalena, seorang wanita berdosa yang dilepaskan dari dia 7 roh jahat.
Dia ketemu Yesus, dia sujud di altarnya, itu lagunya itu. Dia cium kaki Yesus, dia rasa bersyukur, ada rasa cinta. Ini pengalaman ini, Pak. Pengalaman dicintai ini oleh Bapa, oleh Tuhan, oleh Yesus. Dibebaskan hutangnya. Begini, orang-orang mandang dia sebelah mata, tapi ada satu pribadi yang begitu menghargai dia dan berkata, aku mengasihimu. Bebaskan hutangnya. Ini orang, dia berterima kasih. Satu ketika, berapa waktu kemudian, matanya tertutup karena masalah. Nggak bisa lihat kuasa kebangkitan. Tinggal dipanggil oleh Yesus, Maria. Langsung balik lagi itu. Langsung kebuka lagi matanya. Begini, penting Bapak Ibu, itu harus mengalami pengalaman dicintai oleh Tuhan. Itu personal loh. Itu benar-benar sesuatu yang pribadi. Nggak bisa teori, nggak bisa doktrin, nggak bisa. Itu harus Anda yang benar-benar tersungkur di kaki Tuhan. Anda harus merasa berdosa banget gitu. Maka gini, orang-orang yang sulit untuk bersyukur, sulit untuk mencintai, itu biasanya orang-orang yang baik-baik gitu. Nggak pernah berdosa, nggak pernah jahat sih biasanya, tapi nggak semua kayak gitu ya. Ada orang baik, ada orang lurus-lurus dari dia kecil sampai gede, lurus, lempeng aja, dan dia memang baik. Tapi biasanya yang lempeng gitu, itu jadi ahli Taurat itu, paling banyak menghakimi, dan dia jarang menerima kasih gitu. Karena dia merasa gue suci. Gua nggak pernah berdosa. Ya, gua nggak perlu gitu aja. So. Kalaupun ada ya cuma 50 lah Tuhan. Kecil lah, paling gua cuma maki-maki sedikit lah. Paling ya itu kecil, nggak kayak dia. Itu kan kayak orang Farisi yang lain kan. Yang datang ke bait Tuhan. Berdoa dengan pemungut cukai. Lalu orang Farisi ini berdoa begini, Tuhan, gua orang baik. Gua nggak kayak dia. Nggak kayak orang ini nih. Ini berdosa orang ini, gua orang baik. Tapi si pemungut cukai nggak berani lihat ke atas, Pak. Dia cuma tunduk. Karena dia berdosa. Coba lihat sebelah kiri, sebelah kanan. Itu ahli Taurat atau pemungut cukai? Pemungut cukai semua kita di sini tuh. Semua kita pemungut cukai di sini tuh. Semua kita orang-orang berdosa kita di sini. Yang nggak pantas, seolah nggak pantas melihat ke atas karena aku berdosa. Aku nggak pantas. Terlalu besar hutang dosaku. Lalu Tuhan bilang, hapus hutang. Itu Maria Magdalena. Orang yang nggak dipandang oleh agama, nggak bisa masuk rumah Tuhan, Maria Magdalena. Nggak selamat ini Maria Magdalena. Semua orang nolak dia, kecuali pria-pria yang berduit-duit, sudah manggil dia gitu loh. Semua lain tolak dia, tapi sorga menerima dia. Ngomong sama sebelahnya, sorga menerima kamu. Kamu dicintai. Maka Injil itu adalah berita cinta Tuhan kepada manusia. Katakan amin. Itu Injil namanya. Itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu kata Alkitab. Itu kalau Anda beritakan Injil, Pak, orang-orang dibebaskan. Alih-alih kita beritakan penghakiman, Pak. Orang kalau dihakimi, kayak saya dulu mabuk, suka mabuk segala macam. Itu ada majelisnya mami saya itu sampai sempat khotbah di depan. Itu kita bertiga duduk di belakang tuh anak pendeta yang badung-badungin. Majelis ini Ibu Tapea itu khotbah. Saya mau khotbah malam ini. Saya digerakkan Tuhan bicara. Judulnya anak-anak Imam Eli. Jadi khotbahnya 1 jam. Kita bertiga dihakimi dari teman. Itu khotbah itu nunjuk ke kita. Tahu Imam Eli tahu ya? Imam Eli punya berapa anak? Hofni dan Pinehas, anak pendeta itu, anak imam, badungnya minta ampun sudah, sampai mati itu kan. Itu dia khotbah dari awal, dari Hofni dan Pinehas muda segala macam, sampai Hofni dan Pinehas mati sudah. Jadi kita itu khotbahnya, mati kita, sampai mati sudah. 1 jam itu khotbah sudah. Kita dihakimi. Apakah kita bertobat? Tidak, Pak. Malah kita ece itu ibu itu gitu loh. Saya itu di sebelah dia loh. Nggak bisa karena gini, lu nggak ngerti. Kita aja mau berhenti sulit kok, bener nggak? Kita kalau lagi itu Pak, itu mau berhenti aja sulit gitu loh. Ya, kita gimana? Itu hanya bisa kuasa Tuhan yang membebaskan. Maka yang dikhotbahkan harusnya Injil.
Amin, saudara. Berita bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa. Berita bahwa gini, sini kamu, aku bebaskan hutangmu. Daripada alih-alih kita kebak, mana hutang lu? Kalau lu nggak bayar, mati gue gitu. Bebas kamu. Kamu nggak bisa bayar, raiso, bebas. Maria Magdalena tersungkur di kaki Kristus karena dia pernah begitu dicintai oleh Tuhan. Satu ketika buntu pikiran Maria Magdalena. Itu kita kadang-kadang buntu, kita nggak bisa lihat kuasa kebangkitan, kita nggak bisa melihat ada sesuatu yang besar terjadi. Buntu kita, aduh gimana caranya? Nggak bisa. Yesus aja kita nggak kenal jadinya gitu. Itu Maria Magdalena kayak gitu-gitu. Itu 7 setan, berarti kan pernah dulu dilepaskan, balik meneh. Itu tobat kumat di Maria Magdalena ini. Itu Maria Magdalena. Satu ketika terang, satu ketika tutup lagi. Terus bilang, Maria, kebuka lagi. Asik ya saudara, kalau Tuhan panggil nama saudara, Maria. Tuhan panggil nama saudara, Panda. Gendut, kata gitu. Nggak ada tapi bandut ya. Tuhan panggil, terus langsung luntur semua. Langsung Maria melihat Yesus bangkit. Langsung Maria mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Mari kita bangkit ke sini. Kamu tahu lagu ya, tak pernah aku bayangkan tadi. Tak pernah aku bayangkan besar setiamu, besar kasihmu. Saudara, lagu ini nih, lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Itu satu ketika itu di rumah singgah itu mengalami cinta Tuhan luar biasa, saudara. Kita itu lagi lawat misalkan Ailing. Kalau saudara ingat itu ada yang namanya Ailing. Ailing ini, saudara, dia itu sakit AIDS, bukan lagi HIV, udah AIDS. Mulut-mulutnya ada luka semuanya. Nah, itu dia di Pekanbaru, saudara. Tiduran cuma di pinggir Indomaret. Sudah diambil dinas sosial, kabur lagi. Jadi dinas sosial angkat tangan. Tidak ada juga rumah singgah di Pekanbaru atau apa sih? Pekanbaru kalau misalnya. Nah, terus ada teman Pak Yansen Jakarta punya teman kan. Dari telepon dia, Pak Yansen nggak bisa. Akhirnya dikasih, itu gini aja, saya punya teman di Semarang ada rumah singgah, bawa aja ke situ. Telepon orang itu, Pak Samuel bilang sama saya ini kasih nomor Yansen, oleh Yansen begini-begini Pak. Bagaimana Pak? Apa yang bisa kami bantu? Ini Pak, ada namanya Ailing begini. Terus piye? Tidak ada yang rawat. Terus boleh nggak ditembak Pak Samuel? AIDS loh ini Pak, HIV udah AIDS. Oke, Tuhan gerakan saya ambil. Saya datang sama istri. Sampai naik pesawat di Pekanbaru. Sampai Riau atau kan satunya lagi Pekanbaru Pak ya? Riau, Pekanbaru terus apa lagi? Bukan. Tengah. Pekanbaru lah kayaknya itu. Jambi. Bukan. Pontianak. Guru PAUD loh Pontianak. Udah tinggal di Pontianak di Sumatera ya. Nah, terus akhirnya singkat cerita saya ambil. Ada mujizat terjadi karena dia nggak bisa naik pesawat karena HB-nya turun segala macam turun, didoakan sama saya dan istri bisa masuk pesawat Pak. Kita naik Garuda untuk sampai di Jakarta. Tidur di kamarnya mami saya itu bertiga kita itu karena dia nggak bisa itu. Terus saya bilang jangan ngomong sama mami saya, marah dia itu kalau ada orang lain tidur di kamar ini. Pernah si Ailing itu tidur di situ. Pernah tidur di kamar mandi. Terus kita bawa ke Semarang singkat cerita. Bawa ke rumah sakit udah nggak bisa. Dia udah drop. Ya cuma tunggu meninggal aja di rumah singgah kan. Kita rawat. Saya ingat tuh. Sebelum dia meninggal 3 bulan kita rawat. Sebelum dia meninggal mau ibadah kayak begini nih. Itu anak-anak saya bilang gini, kayaknya udah mau selesai. Yuk bacain ayat. Akhirnya Ailing dibacakan Alkitab mengantar kepergiannya. Itu saya telepon sama orang itu dia bilang, wah puji Tuhan Pak Samuel, ini cinta Tuhan. Bayangkan kalau dia meninggal di sini.
Siapa yang kenal? Paling dibuang udah sakit AIDS. Bisa aja di tempat Pak Samuel meninggal dengan diiringi doa-doa dari anak-anak gitu. Saya nggak ngerti, ada nikah, siapa tuh dibacain Alkitab, baru dia meninggal. Udah gitu ketika ada petinya, waktu pas ibadah itu ada Pak Riki, ada 3 pendeta gitu. Wah, 3 pendeta. Ya udah Pak Pendeta, mari kita doa bersama-sama. Itu nangis yang teman-teman di Riau tuh. Wah, luar biasa ya. Apa itu ya Pak? Itu cinta Tuhan. Nah, lagi kayak gitu, tiba-tiba Tuhan kasih lagu ini. Betapa besar itu. Nah, ini lagunya, coba teksnya. Refnya saja. Tak pernah terbayangkan. Tak pernah terbayangkan